beberapa kegiatan materi kita yang pada hari ini Ibu ini selaku calon guru penggerak angkatan 10 akan memaparkan tentang disiplin positif. Sebagai insan yang beriman, tentunya kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat, berkat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini guna mengikuti kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Oleh sebab itu, untuk mengawali kegiatan kita di pagi hari ini, saya mengundang Ibu Gunsa untuk memimpin kita dalam waktu dan kesempatan. Sekaligus membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan saya. Yang pertama, tentunya sebagai insan Tuhan, kita menyampaikan puji syukur kita kepada Tuhan atas segala penyelenggaraan, bimbingan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dan kembali dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan yang kedua, saya menyampaikan banyak terima kasih kepada kita semua dan secara khusus kepada Ibu Rini Reso yang pada pagi hari ini akan membawakan pemaparan disiplin positif kepada kita semua selain untuk memenuhi regulasi aturan, namun ada hal-hal penting yang kita harus memahami, harus mengetahui apa itu disiplin. Kalau kita mempelajari kata-kata daripada kata disiplin, ya, itu di
bagaimana disiplin itu diterapkan, diaplikasikan di dalam tugas keseharian kita. Di dalam bahasa Indonesia, kamus besar kita, bahwa disiplin itu adalah kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan dan tata tertib, karena didorong oleh suatu yang datang dari dalam diri seseorang untuk menciptakan kondisi yang lebih tertib dan teratur. Kalau kita belajar dari teori ke teori, dari satu kepada yang lain, para ahli mereka memberikan ide, pikiran ataupun definisi. Ada sekian banyaknya definisi. Itu secara teori, tetapi praktisnya tentu ada kata kunci bahwa disiplin adalah mematuhi atau mentaati setiap peraturan yang berlaku. Bapak Ibu sekalian, dalam melaksanakan tugas tentu ada aturan-aturan yang mengikat kepada kita sekalian. Hari ini kita sama-sama mendengar paparan kaitan dengan disiplin. Mungkin besok juga kita juga ada kemudian. Harapan saya tentunya bahwa setelah kita mendengar, mari kita jalankan disiplin itu dalam diri kita masing-masing.
Berlanjut ke acara berikut, pemaparan materi sekaligus diskusi bersama yang akan langsung dibawakan oleh Ibu Rini Reso, calon guru besar angkatan 10. Waktu dan kesempatan kami berikan. Terima kasih untuk Pak Mario atas kesempatannya. Selamat pagi untuk kita semuanya di sini. Selamat pagi. Oke. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya, tadi Bapak Ibu guru, Bapak Kepala Sekolah tadi sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk membawakan materi hari ini terkait disiplin positif. Namun sebelum memulai materi kita, saya harus bikin pantun. Jadi teman-teman tolong jawab cakep gitu ya. Bisa? Bisa. Jadi, mentari terbit belum tinggi. Cakep. Jalan sendiri menunggu teman. Cakep. Halo semua, selamat pagi. Cakep. Semoga kegiatan ini berjalan lancar. Cakep. Oke, baik. Sebelum saya membahas beberapa materi tentang disiplin positif, kita harus tahu terlebih dahulu disiplin positif secara umum itu apa. Jadi disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi mungkin selama ini teman-teman sudah banyak mengetahui, tapi hari ini kita mungkin yang sudah ketahui itu tentang disiplin saja. Kalau hari ini disiplin positif. Nah, adapun tujuan dari penerapan disiplin positif ini diharapkan agar membentuk murid-murid kita itu yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Adapun materi yang akan kita bahas bersama hari ini ada 6. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi tentang 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir itu restitusi tentang segitiga restitusi. Jadi kita bahas bersama. Untuk yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke. Namun sebelum memulai kegiatan ini tentang apa tadi yang tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, ada sedikit kegiatan judulnya itu cobalah buka. Jadi nanti saya minta kesediaan
Olive. Sudah semua gitu kan? Oke. Jadi sekarang saya mau bertanya sedikit, siapa yang mau bersedia menjawab? Tadi siapa yang bisa membuka kepala tangan teman? Atau tangannya yang bisa dibuka tadi? Yang bisa ya, kalau tadi siapa tadi? Ibu Siska. Oke, tadi Ibu Siska. Oke, saya ingin bertanya, kira-kira alasannya apa sampai Ibu Siska tadi membiarkan tangannya tadi dibuka oleh Ibu Vivi? Bisa tahu pertama rayuannya ini. Oh, Oke, tepuk tangan untuk Ibu Siska. Nah, sekarang saya minta kesediaan satu teman tadi yang dia tadi menutup tangannya tidak bisa dibuka oleh teman. Siapa? Ibu Purni kan? Oke, Ibu Purni kira-kira alasannya apa tadi sampai Ibu Purni tadi pegang itu? Jadi saya tadi genggaman tangan saya tidak bisa dibuka oleh teman saya itu karena saya tidak tergoda dengan rujukan teman. Kemudian rayuannya apa? Karena saya mempertahankan apa yang menjadi apa yang ada dalam genggaman saya. Oh, luar biasa. Kita tepuk tangan. Baik. Oh, iya. Iya. Oke, baik. Jadi saya yakin Bapak Ibu yang lain tadi yang sudah melakukan kegiatan tersebut pasti punya alasan tersendiri, kenapa tadi sampai dibuka tangannya, mungkin dari tunjukkan dari apa segala macam rayuan, terus kenapa
harus apa lagi? Harus membuat siswa itu bersalah supaya dia sadar. Karena itu juga kesalahan dalam teori kontrol tadi. Oke. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif di sini maksudnya itu tentang bujukan, seperti mempengaruhi murid untuk mengulangi suatu perbuatan tertentu adalah bentuk-bentuk kontrol. Dan kita rayu, nanti kau buat lagi gini, itu sebenarnya kesalahan juga. Oke. Yang keempat itu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi kita berpikir karena kita sudah dewasa, jadi kita berhak, kita yang benar gitu. Anak-anak itu pasti salah. Jadi kita yang berhak mengontrol memaksa anak. Itu juga suatu kesalahan menurut Dr. William James. Oke. Selanjutnya di sini ada perubahan paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Kita sudah sepakat tidak? Oke. Saya dulu. Di situ ada dua tabel, yang sebelah kiri itu stimulus respon, yang kanan itu teori kontrol. Jadi ada perbedaan di situ, bisa Bapak Ibu lihat. Yang pertama, kalau stimulus respon, menurut teori stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita itu sama. Kalau teori kontrol itu realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Jadi setiap orang itu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Makanya tadi ketika melakukan coba buka tadi itu semua orang itu mempunyai alasan yang berbeda. Kenapa dia membuka atau menutup tangan. Yang kedua, setiap orang melihat hal yang sama. Tapi menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Begitupun gambaran kita sebagai guru dan sebagai siswa. Pasti dia melihat sesuatu itu dengan hal yang berbeda. Yang berikut, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau berdasarkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Jadi sebagai guru, tugas kita harus memahami pandangan murid kita. Jangan memaksakan kehendak kita kepada murid kita. Yang berikut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kita harus merubah pandangan kita bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika anak-anak kita melakukan suatu kesalahan itu pasti ada alasan tertentu. Jadi kita tidak bisa langsung mengatakan itu salah. Dia punya alasan tertentu yang harus kita kali. Oke, yang berikut, orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol itu hanya Anda yang mengontrol diri Anda. Gitu. Yang berikut, saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Gitu. Dan yang keberapa itu ada mode berpikir menang kalah. Kalau di teori kontrol kita harus berpikir menang-menang, jadi tidak berpikir tentang kalah. Gitu. Oke, itu perbedaannya. Oke. Selanjutnya kita bahas sedikit tentang apa itu disiplin. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa menciptakan murid yang merdeka itu ini sudah tersampai. Intinya itu disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi kita usahakan anak itu disiplin itu dari kesadaran dirinya, bukan karena pemaksaan atau alasan eksternal dari luar dirinya. Begitu, sepemikiran dari Ki Hajar Dewantara itu menurut pandangan yang dosen, itu ada fotonya di atas itu perempuan itu menyatakan bahwa arti dari kata disiplin itu berasal dari kata Latin, bahasa Latin itu disiplin yang artinya belajar, dan disiplin yang juga berasal dari kata murid atau pengikut. Jika seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi sama seperti dengan Ki Hajar Dewantara, mereka meyakini bahwa disiplin itu harus bersumber dari
bukan dari luar. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, selanjutnya, kira-kira nilai-nilai kebajikan itu tuh apa? Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang dimaksudkan di sini itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi ada beberapa yang terlihat di depan. Nilai-nilai kebajikan itu salah satunya adalah profil pelajar Pancasila. Pasti Bapak Ibu guru sudah tahu semua kan tentang profil pelajar Pancasila. Sudah atau belum? Sudah, sudah. Oke. Jadi ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada mandiri, ketiga bergotong royong, keempat berkebinekaan global, kelima bernalar krisis, dan keenam kreatif. Oke. Selain profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikan universal juga ada terlihat seperti yang dipaparkan. Ada toleransi, rasa hormat, empati, kreativitas, kebaikan, cinta Tuhan, peduli, bekerja sama, usaha, integritas, dan sebagainya. Kebersihan, kesantunan, keadilan, keteraturan, lurus hati, pengertian, keteguhan hati, dan sebagainya. Jadi ada begitu banyak nilai-nilai kebajikan universal. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri. Selanjutnya kita masuk ke materi berikut tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Nah, jadi menurut teori motivasi yang diketuskan oleh Gosen itu ada 3 motivasi kita manusia, perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi kita melakukan sesuatu itu yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi pasti di benak kita sebelum melakukan termotivasi untuk melakukan itu, kita akan berpikir apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Oke. Jadi misalnya kita sebagai guru, motivasi kita datang tepat waktu itu kira-kira motivasinya apa? Gitu ya. Jangan sampai motivasi kita datang tepat waktu itu karena pasti karena saya takut dimarahi oleh pimpinan dan sebagainya. Itu salah satu motivasi. Oke, yang kedua, motivasi yang pertama ini adalah motivasi eksternal. Artinya motivasi itu bukan dari dalam dirinya, tetapi karena tadi dia takut dan ditegur oleh pimpinan dan sebagainya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kita akan berpikir apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu pun murid. Oke. Jadi motivasi ini yang untuk mendapatkan imbalan itu adalah motivasi eksternal, motivasi yang dari luar diri kita. Begitu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi orang yang kalau termotivasi karena faktor yang ketiga ini, dia akan berpikir, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukan gitu. Jadi motivasi ini adalah motivasi internal dan motivasi yang diharapkan untuk menerapkan disiplin positif. Jadi motivasi yang harus dari dalam diri kita. Begitupun dengan siswa, bukan karena takut guru atau bukan karena nanti guru ini puji saya atau sebagainya. Begitu. Ya. Oke. Nah, yang berikut dihukum oleh penghargaan. Menurut Arifon,
Untuk penghargaan merusak hubungan. Jadi misalnya kita memberikan memberikan tepuk tangan atau juara itu untuk anak, kita pisahkan ada anak yang juara 1 dan juara 2 dan seterusnya. Anak yang mendapat juara 1 dia akan senang. Oke. Namun kadang karena dia sudah berada di posisi urutan pertama, dia tidak mau meningkatkan kreativitasnya lagi. Nah, anak yang tidak mendapatkan juara bagaimana? Dia akan merasa dirinya gagal gitu. Dia akan merasa dipukul dan bisa jadi ada perasaan iri terhadap temannya. Makanya penghargaan itu bisa merusak hubungan. Oke. Selanjutnya ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Oke, langsung saja ada tindakan guru. Ada 5 di sini, mungkin teman-teman bisa menjawabnya. Kita sama-sama lihat. Kira-kira dari 5 pernyataan ini mana yang termasuk hukuman, mana yang konsekuensi. Konsekuensi itu kata lain dari sanksi. Oke. Nah sekarang, jadi kita ada kata ini sanksi atau konsekuensi itu kita harus berikan sanksi itu harus sesuai berhubungan dengan permasalahan yang dia buat. Oke, coba yang nomor pertama, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, buku dan perbedaannya itu konsekuensi. Teman-teman yang lain setuju? Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Oke, betul sekali. Jadi yang pertama itu konsekuensi. Kenapa? Karena dia setelah membuat coretan tadi dia membersihkan. Jadi sesuai dengan permasalahan yang dia buat. Yang kedua, kali mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Rumah. Karena apa? Karena dia memberikan suatu tidak berhubungan dengan terlambat hadir di sekolah. Oke, yang ketiga, guru diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke, yang kelima ini perlu diteliti. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Berarti teman-teman sudah betul-betul paham tentang konsekuensi dan hukuman. Kenapa konsekuensi? Karena karena lari mengelilingi lapangan basket tadi berhubungan dengan pelajaran dia, yaitu pelajaran PJOK. Kalau seandainya saya sebagai guru matematika yang memberikan itu berarti hukuman, karena ini diberikan oleh guru PJOK dan berhubungan dengan mata pelajarannya berarti dinamakan konsekuensi. Oke, tentang bentuk. Ini tadi jawaban. Oke, yang berikutnya ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gitu. Oke, ciri-ciri restitusi ini ada 10. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Dan selanjutnya ada restitusi fokus pada solusi dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, ini tabel tentang perbedaan restitusi, konsekuensi dan hukuman. Ada banyak sekali ini. Saya ambil contoh di sini. Kalau di hukuman itu murid atau anak akan tersakiti. Kalau di sanksi atau konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Nah, kalau restitusi, murid atau anak mendapat penguatan. Gitu. Oke, yang berikut ada contohnya. Oke, kalau dalam perkataan, misalnya kalau hukuman itu peraturan adalah kamu harus. Nah, ada kata harus berarti itu namanya hukuman. Kalau sanksi atau konsekuensi kita akan bertanya apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya. Gitu. Kalau di restitusi nanti kita akan tanya apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi di restitusi itu kita mencari solusi bersama murid itu supaya menemukan sampai pada titik solusi.
pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Ada beberapa kata di sini. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, itu catatan tadi untuk keyakinan kelas itu kita harus buat dalam bentuk positif dan kalimat positif. Misalnya dilarang untuk terlambat. Nah, datang terlambat. Jadi kita ubah menjadi kalimat positif. Kira-kiranya apa itu datang ke sekolah tepat waktu. Jadi kata dilarang atau tidak boleh itu dihilangkan. Jadi di keyakinan kelas itu kita harus berubah dari kalimat negatif ke kalimat positif. Gitu. Oke. Yang berikut, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak. Nah, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi di sini mungkin saya berdasarkan pemahaman saya dan pengalaman saya saat ini, mungkin kita kayaknya belum semua melakukan keyakinan kelas. Jadi di sini ditawarkan ketika awal semester itu seharusnya kita bersama wali kelas itu membuat keyakinan kelas. Nanti kita buat keyakinan kelas, terus kita hasil dari itu kita buat dalam bentuk poster dan ditandatangani oleh guru atau pelajar, wali kelas dan siswa, terus ditempelkan di dinding. Jadi ketika ada masalah, ketika kita temukan masalah di dalam kelas, kita bisa bertanya, apa kira-kira yang kamu buat itu melanggar keyakinan kelas yang kita. Jadi mereka bisa melihat kembali. Nah, ini salah satu penerapan dari disiplin positif. Oke. Yang berikut, keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Yang berikut, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curang pendapat. Jadi di keyakinan kelas ini kita butuh tidak sebagai fasilitator saja. Kita hanya memfasilitasi saja kegiatan, murid itu yang mengusulkan dan membuat keyakinan kelas. Sehingga mereka menyadari mereka yang buat dan mereka yang bertanggung jawab. Yang berikut, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu bisa berubah sesuai dengan persoalan yang dihadapi saat ini. Ini prosedurnya. Prosedurnya itu persilakan warga sekolah bersurat pendapat, mencatat semua masukan dari murid, terus susun keyakinan kelas, disampaikan tulis gantilah kalimat-kalimat negatif menjadi positif, dari tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat, tinjau ulang keyakinan kelas bersama-sama. Itu tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Jadi cukup itu. Terus meninjau ulang dan terakhir dilengkapkan di dinding di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga sekolah. Ini contoh keyakinan kelas. Contohnya, misalnya ini, yang keyakinan kelas nomor 7 ini. Ini saya teman-teman kita ini jarang membuat nomor 7. Oke. Jadi pertama kita sudah sepakat nilai kebajikan yang kita mau itu nilai hormat. Nilai hormat itu siswa itu meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi ini salah satu keyakinan kelas. Jadi mencakup seluruhnya tentang hormat. Gitu. Oke, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan dan diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama lain. Ini adalah contoh dari keyakinan kelas. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kira-kira yang pertama itu bertahan hidup. Itu pasti ya nomor 1 ya. Bertahan hidup. Yang itu mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Jadi anak, kalau misalnya anak datang pagi-pagi, dia sudah pegang perut bagian apa? Itu berarti dia
Jadi kadang anak itu mereka pada saat les matematika mereka sudah bosan, jadi mereka kepingin kebebasan. Yang berikutnya kesenangan, bermain, humor, tertawa. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Dan bukan hanya siswa, kita juga sebagai guru pasti sama. Oke, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Untuk lebih Anda coba saya memberikan sebuah kasus. Bimo seorang TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Ibu Ani bingung dan seringkali lari mengejar. Identifikasi kebutuhan yang ingin diperlukan oleh Bimo. Jika respon Bimo seperti berikut. Yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, kira-kira itu kebutuhan apa yang dia inginkan? Mungkin teman-teman bisa lihat besok. Aku senang main kejar-kejaran. Yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Itu apa? Kesenangan, kebutuhan untuk bahasa. Yang kedua, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Kira-kira apa? Bisa di. Oke, mungkin kita bahas sampai lagi dulu ya. Yang ketiga, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kalau yang ketiga, kebebasan ya. Keempat, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Berarti yang kedua itu apa? Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Penguasa. Jadi dia merasa hebat loh. Merasa menguasai gurunya. Oke. Terima kasih teman-teman sudah menjawab. Jadi itu salah satu kasus. Oh, ini tadi jawabannya. Nah, kalau dunia berkualitas itu adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja terbaik
PPU? Sebagai apa? Teman. Oke. Kalau kamu sudah kecewa KPU itu membuat orang merasa bersalah. Terus sanksi atau konsekuensinya apa? Sanksi atau konsekuensinya apa? Berarti seperti apa? Penghukum. Oke. Nanti baru dikatakan. Yang terakhir, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer yang terakhir, ya. Kita cek bersama jawabannya. Oke. Saya kecewa sekali dengan hal itu membuat orang merasa bersalah. Jadi kita sudah bilang kecewa. Kamu harus bersalah. Kita hukum dia, toh? Oke. Ayolah, bukan lebih kami itu. Jadi anggap kayak besti teman gitu, toh? Teman yang murid. Terus sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, itu dia bertindak sebagai pemantau. Dan kalau bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Berarti dia posisinya sebagai manajer. Nah, terakhir tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita omong bilang setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Nah, untuk segitiga restitusi itu ada saya jelaskan lagi pertama. Yang pertama, menstabilkan identitas itu salah satu contohnya itu membuat kesalahan membuat suatu kesalahan itu wajar. Dari anak yang sudah melakukan kesalahan, kita dekati dia, kita tenangkan dulu dia, stabilkan dulu identitasnya itu dengan berkata manusia itu tidak ada sempurna atau kita bisa memperbaiki masalah ini dan sebagainya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Itu pertanyaannya itu biasanya kamu pernah melakukannya tanpa suatu alasan tertentu atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Oke. Nanti setelah dia tenang, setelah yang langkah kedua, kita tanyakan sebagai anggota kelas, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Gitu. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Atau kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi dari segitiga restitusi ini diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Yang ketiga, murid yang semakin percaya diri, mandiri dan merdeka. Jadi segitiga restitusi itu kita sampai pada solusi. Oke, ini sedikit gambaran penerapan disiplin positif yang sudah saya lakukan di kelas. Oke, yang pertama itu membuat keyakinan kelas bersama murid kelas. Nah, ini sampai foto ini bersama murid kelas 8B. Oke, jadi mereka menempelkan kita terima di not dan tempelkan di papan tulis seperti itu. Kami membuat muridnya yang mengusulkan. Yang berikut saya mencoba menerapkan segitiga restitusi pada permasalahan yang anak yang datang terlambat dengan yang tidak memakai topi dan dasi pada saat absen. Jadi ada dua hal yang sudah saya lakukan ini. Murid hasil refleksi murid, mereka senang, karena kita melakukan menyelesaikan persoalan mereka itu menggunakan segitiga restitusi. Tidak langsung menyalahkan anak. Jadi kita melalui 3 langkah tadi, mengatakan bahwa membuat kesalahan itu wajar. Tapi guru-guru itu seperti itu. Nah, gitu. Jadi kita harus menerapkan guru, terus nanti tanya kira-kira tadi kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang mana, gitu. Jadi dan kira-kira usaha kamu untuk memperbaiki itu tuh apa? Sampai pada solusi. Ini Bapak Ibu saya izin putar video sedikit ya, yang ini contoh yang sudah saya lakukan bersama. Oke, nanti
terakhir saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sebagai refleksi untuk saya. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini? Terus apa yang harus diperoleh dari kegiatan kita hari ini? Mungkin saya berikan kesempatan pertama kepada Ibu Enti. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Setelah saya mengikuti kegiatan hari ini, yang pertama saya selaku pribadi memberikan apresiasi kami kepada Ibu Lini selaku CGP angkatan 10, karena sebelum-sebelumnya kita ada CGP juga ada 2 orang, tetapi kami tidak pernah mendapatkan ilmu seperti ini, budaya positif ini. Yang saya dapat hari ini saya rasa luar biasa Ibu. Kalau bisa saran saya diterapkan kepada siswa supaya ketika Ibu mendapat ilmu banyak, siswa juga beroleh. Setelah itu kegiatan yang beroleh pada hari ini Ibu, hari ini sebenarnya kalau kita rasa penting untuk kita ke depannya ketika ada yang melibatkan kami guru kami siap untuk mengikuti kegiatan itu. Terima kasih. Terima kasih tepuk tangan. Ada lagi mungkin Ibu Ye. Baik, terima kasih. Perasaan saya setelah ikut kegiatan itu saya sangat senang dan sangat terbantu. Kalau apa yang saya peroleh dari kegiatan ini serasa sangat memotivasi untuk membuat keyakinan kelas bersama anak-anak dalam kelas. Karena di situ bagaimana mereka membuat sendiri apa yang mereka inginkan dan konsekuensinya itu. Lalu kita guru tinggal berdasarkan keyakinan itu yang mereka buat. Yang kedua itu disiplin positif itu sangat positif bagi saya sebagai pribadi. Semoga kedepannya saya bisa membangun hal-hal disiplin yang berasal dari diri saya sendiri, bukan karena hal-hal ekstrinsi. Yang ketiga, kalau ada sesuatu yang sangat menarik dan bagus, saya bersedia untuk mengikuti guru berbagai praktik dari Ibu. Ya, berbagai praktik dari Ibu Lini Renzo, calon guru penggerak angkatan 10. Semangat Ibu Lini. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Dan teman-teman, terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman semua. Tadi sudah semangat mengikuti kegiatan ini. Nah, untuk menutup kegiatan ini saya tutup lagi yang satu. Teman-teman bisa jangan catat kan? Oh ya. Singgah sebentar di rumah Olin. Minta tomat dan pepaya. Untuk semua yang telah hadir, terima kasih dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Oke, sekali lagi kita berikan aplaus dulu untuk Ibu Lini yang telah memberikan materi pagi hari ini. Baik, terima kasih Ibu Lini dengan praktik baik yang Ibu telah berikan paparkan untuk kita di pagi hari ini menjadi hal yang positif yang perlu kita lakukan untuk lembaga ini dan terutama anak didik kita. Sebelum mengakhiri semua kegiatan kita pada pagi hari ini, saya mengundang Ibu Gonza untuk menutupi kegiatan kita ini pagi ini dengan doa. Waktu dan kesempatan saya beri. Atas segala berkat, terima kasih Tuhan atas yang menyertamu kami semua. Sudah banyak hal yang kami dapat dari proses kegiatan hari ini tentang disiplin positif. Semoga ilmu ini dapat kami
saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Tadi kamu sudah isi bahasannya. Yang pertama ini ada yang menghormati guru dan teman yang sedang berbicara, terus menjalankan pikir kelas, tidak mengeluarkan kata-kata kotor di sekolah, menjaga kebersihan kelas, apa ini, dan di luar kelas, terus disiplin waktu dan berpakaian. Yang lain nanti apa nih? Mengikuti pikir kelas, menghormati guru. Oke, baik. Sekarang kita lihat dari keyakinan, kesepakatan kelas tadi yang kamu sudah sampaikan itu, ada tidak yang menggunakan kata jangan atau kata tidak boleh? Ada tidak tadi? Ada. Oke. Apa tadi yang pertama? Jangan mengeluarkan kata-kata kotor. Kalimat negatif kita ubah ke kalimat positif, jadi apa kira-kira? Menghargai guru dan teman. Terus apa tadi? Jangan membuang sampah sembarangan. Berarti apa kalimat menjaga kesehatan? Oke, sekarang kita ubah lagi ke keyakinan kelas. Jadi lihat dari tadi itu ada misalnya menghormati guru yang sedang berbicara. Terus apa lagi tadi? Menghormati siapa lagi? Teman ya? Menghormati teman dan sebagainya. Itu berarti dia tuh masuk di keyakinan kelas apa? Tentang apa ini? Tentang hormat ya? Hormat. Oke. Terus selain hormat yang kedua apa lagi dari yang tadi kita sudah bahas? Oh, tadi yang menjaga kebersihan tadi ya? Berarti masuk ke keyakinan kelas apa? Kebersihan. Oke, kebersihan. Oke, apa lagi? Diterima dan tidak. Oke, berarti kita harus apa? Kita harus saling terima. Misalnya teman ada lupa bawa berpoin, yang berpoinnya lebih boleh pinjam temannya. Yang penting yang kalian mau pinjam tadi jangan lupa kembalikan ke temannya. Dan lebih pilih sendiri lagi gitu ya. Oke, apa yang ketiga tadi? Tidak diterima dan dimiliki. Oke. Terus keyakinan yang keempat apa? Bekerja. Oh, kalau bekerja tadi apa? Berarti kalian harus mengerjakan apa? Tugas apa? Tugas rumah. Apa tadi ini tentang bekerja? Oke, bekerja. Apa lagi yang kelima? Disiplin. Oh, disiplin. Kalau disiplin itu yang maksudnya kemana? Disiplin apa? Berarti waktu. Datang harus tepat waktu. Pakaian berarti harus apa? Harus rapi. Dalam pakai apa? Dasi. In hari lancar tidak pakai dasi berarti harus. Bisa? Bisa. Apa lagi yang terakhir? Beriman. Oke, ini maksudnya bagaimana? Satu orang jangan berperang. Oh, yang lain dengarkan aku. Contohnya seperti berdoa untuk sebelum dan sudah pelajar. Oke, tepuk salut untuk awal. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila
Oke, bagaimana yang lain sepakat tidak? Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Ingat, ada berapa keyakinan kelas kita? Ada? Dan misalnya ketika les, misalnya ada yang ribut, pasti lo sadar diri, oh berarti saat ini melanggar keyakinan kelas dan ke yang bagaimana, betul? Ributnya di berarti yang mana? Di menghormati, berarti dia kan tidak menghormati temannya yang sedang belajar dan juga gurunya yang sedang berbicara. Bisa? Terus ke sekolah juga harus datang tepat waktu. Nanti melanggar keyakinan kelas kita yang apa tadi? Yang tidak sisip dalam berarti melanggar disiplin berpakaian. Bisa tidak? Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Aurelia Binge dari kelas 8A. Oke, baik. Saya senang karena tadi kami sudah membuat keyakinan kelas bersama Ibu Rini, yang mana kami sendiri membuat keyakinan kelas tersebut. Kedepannya, saya ingin menerapkan keyakinan kelas yang sudah kami sepakati. Terima kasih.